Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ana wa Qurrati A'yunina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Summa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wal ruhanin wa siddiqin syuhada'i was shalihin wa ila hadrati abina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanassala bainahuma ila yaumiddin wa ila hadrati sadatina wa mawalina wa immatina dhawil qadri ali wal fakhril jali Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatus sahabati wal qarabati wat tabi'ina wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati jami'atil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'ir rasyidin wal fuqaha'il amilin muhaddisin wa sairi sadatus sufiyatil muhaqqiqin aina makan wa ila hadrati sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati sayyid Syekh Ahmad Rifai wa ila hadrati sayyid Syekh Al-Badawi wa ila hadrati sayyid Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi wa ila hadrati sayyidina Muhammad Syahir Mirbat wa ila hadrati sayyid Syekh Ali Al-Khawazam wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa man intasaba ilaihim wa ila hadrati jami'i wali songo wa ila hadrati Sultan Maulana Hasanuddin Banten Syekh Bidayatullah Sunan Gunung Ajat Cirebon wa ila hadrati sadatina wa habaibina al-hasaniyin wal husainiyin wa usulihim wa furu'ihim wa ahli wa nakhussu khususan li sayyidina Abdullah bin Alwi al-Haddad wa ila hadrati sayyidina wa mursyidina Sayyidil Habib Lutfi bin Hashim bin Ali bin Yahya wa ila hadrati jami' masyaihir boyong bihamdil karim Kyai Haji Marzuki Dahlan wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa amwatina wa ahlina wa dhurriyyatina wa abnaina syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini enggak kekencangan. Ya, kekencangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang saya hormati, saya ta'zimi, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya ditakdirkan oleh Allah kembali bisa bersilaturahmi, bersilatul arham. Semoga silaturahmi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menambahkan usia kita, bisa menambahkan rizki kita. Amin Allahumma amin. Kalau rodok repot Pak ya, kalau diibaratkan dalam wudu, tayamum itu tidak boleh kalau seandainya tidak ada air. Jadi ibaratnya menghaji sholah itu yo airnya, sementara saya adalah debunya. Jadi orang tidak bisa tayamum kalau di sana masih ada air. Jadi berhubung airnya nggak ada, ya maka menggunakan debu gitu. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa manfaat buat saya, lebih-lebih jenengan semua. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah,
kitab hikmah yang ditulis oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau santri daripada Sayyidil Habib Umar Al-Attas yang mengarang kitab Ratibul Attas. Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad sangat masyhur dijuluki dengan Qutbul Irsyad. Beliau seorang wali kutub yang gelarnya itu wali kutub yang ditunjukkan untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat. Jadi Qutbul Irsyad. Kalau gurunya Habib Umar Al-Attas, beliau dijuluki dengan Qutbul Anfas. Jadi setiap tarikan nafasnya itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan mengulas dauhnya beliau, nasihat-nasihat beliau. Qala radhiyallahu an al-adatu. Saya boleh pakai mic yang biasa aja nggak? Saya kurang nyaman mas. Maaf. Wajar pak, si kampung ya. Nasihat beliau, al-adat idza rasakhot nasakhot. Kebiasaan itu jika sudah menancap dalam diri seseorang akan menghapus kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Kebiasaan ini akan menghapus ketika sudah menancap dalam diri seseorang, akan menghapus kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya. Ini dauhnya beliau. Jadi dauhnya wali itu sedikit tapi maknanya luas. Berhubung kita orang yang mahjub, orang yang masih tertutup oleh nafsu, jadi sulit untuk memahami dauhnya para aulia. Lebih-lebih dauhnya Kanjeng Nabi nggih Pak. Makanya di sana kita membutuhkan guru supaya apa? Supaya pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan itu tidak salah arah. Guru yang tidak tepat ya bisa menunjukkan kita kepada jalan yang tidak tepat. Tapi kita tidak tahu kalau itu ternyata enggak tepat. Kalau saya ingat-ingat, dulu ada kan ya di India itu ada namanya Mirza Ghulam Ahmad yang dinabikan oleh pengikutnya. Kalau kita yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah bahwa Nabi terakhir itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Karena menurut ahlus sunnah wal jamaah kalimat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khatamun nabiyyin. Kalimat khatamun nabiyyin itu diartikan, difahami oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah bahwa maknanya khotam itu adalah nabi terakhir. Tapi tidak demikian menurut ulama sebelah itu artinya orang yang memiliki pemahaman yang beda dengan ahlus sunnah wal jamaah, bahwa khotamun nabiyyin, kalimat khotam itu maknanya adalah cincin. Kanjeng Nabi dijuluki sebagai khotamun nabiyyin ibarat seperti akik, ibarat seperti cincin. Maknanya khotam itu adalah cincin. Jadi Kanjeng Nabi itu yang menjadi batu akiknya, yang menjadi perhiasan para nabi. Artinya apa? Khairun nabiyyin, nabi terbaik. Kenapa mereka memahami kalimat khotamun nabiyyin itu diartikan sebagai cincin?
mereka juga sama berlandaskan ayat Al-Qur'an. Le awake dhewe saking percayanya sama Quran, siapapun yang menyampaikan kan kita terima. Jadi berdalih dengan ayat Al-Quran yang mengatakan likulli ummatin ajal, bahwa para nabi itu layaknya sebagai presiden. Artinya apa? Memiliki periode tertentu. Presiden 5 tahun diganti. Nabi juga demikian. Sebagaimana Nabiullah Adam ketika wafat digantikan nabi ini, digantikan Nabi Nuh, dari Nabi Nuh wafat diganti nabi ini, diganti nabi ini. Begitu juga baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sudah wafat, sudah kelar masa jabatan beliau sebagai seorang rasul, maka berhak atau maka tentu diperkenankan mengangkat nabi lain. Mereka berdalih menggunakan ayat Al-Quran. Kalau kita tidak tepat dalam memilih guru, sehingga sementara kita sudah sejak di dalam kandungan kita didoktrin kebenaran tentang Al-Quran, sehingga kita tanpa sadari bahwa siapapun yang menyampaikan Al-Quran, siapapun yang menyampaikan hadis, kita terima. Begitu juga dengan Khawarij. Khawarij itu adalah mereka-mereka yang tidak percaya dengan Ahlul Bait, keturunan kanjeng Nabi. Mereka hanya percaya kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Syiah zaman dulu dengan Syiah zaman sekarang beda. Bahwa Syiah zaman dulu bukan diartikan sebagai madhab, tapi sebagai orang-orang yang pro kepada Sayyidina Ali. Tapi seiring berjalannya waktu, Syiah difahami sebagai madhab. Artinya apa? Syiah difahami sebagai madhab ini tidak mengakui Khalifah 3 itu sebagai khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, karena bukan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mengatakan kebenaran itu ada pada ahlul bait, Sayyidina Ali, Sayyidina Zainal Abidin, Muhammad Shahib Mirbat dan sebagainya. Dan bahkan sampai mengatakan bahwa ahlul bait itu termasuk maksum, orang yang maksum. Maksum itu apa? Orang yang terjaga dari dosa zahiran au batinan. Padahal menurut aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa yang maksum itu cuman para malaikat, para nabi dan rasul. Yang lain mahfud. Jadi beda antara mahfud dengan maksum. Paham Pak ya? Nah ini, kalau artinya kita ngaji perlu pakai kitab itu begitu. Kita ngaji perlu berlandaskan kitab para ulama salafus soleh, ya, agar apa yang kita pahami atau pemahaman yang kita dapat itu tidak salah. Itu. Kalau salah paham nggak apa-apa, tapi paham yang salah kan jangan sampai. Daunya Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah al-adat idza rasakhot nasakhot, bahwa kebiasaan itu ketika sudah menancap dalam diri manusia akan menghapus kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Sebetulnya bagaimana sih maksud daripada dauh begini? Al-adat wa hiya ma takarrara fi'luhu minal umur sawaun kana khairan aw syarron. Kebiasaan itu adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan terus-menerus, baik ataupun buruk. Jadi kebiasaan itu adalah pekerjaan yang dilakukan terus-menerus, baik pekerjaan itu baik ataupun buruk. Idza rasakhot ay tamakkanat wastamarrat, ketika mengikat atau melekat dalam diri seseorang dan terus dilakukan, nasakhot maka akan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Ay azalat ma qablaha minal adat, yakni maksudnya adalah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Famani atadal khaira
faqad nasakha bihi ma qablahu minasyarr. Orang ketika membiasakan kebiasaan baik, maka kebiasaan buruk akan mudah hilang. Begitu juga sebaliknya. Kalau kalau dia membiasakan sesuatu yang kurang baik, maka kebaikan yang pernah kita lakukan akan tersingkirkan dengan sendirinya. Sehingga pesan ruhaninya adalah falyata'awwadis syakhsu fi'lal khair liyansakha asyarra wala yata'awwadu lisyarr fayansakhul khaira qablah. Maka hendaknya kita membiasakan hal-hal yang baik, sehingga keburukan-keburukan yang sebelumnya itu bisa sedikit demi sedikit terkikis, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah sehingga kita bisa membudayakan berbuat baik. Wal yata'awwad bima i'tadahu al-awliya wal aslafus salihun alladzina yanzuruna bi nurillahi wa yasiruna ala manhaji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa ashghalihim al-ukhrawiyah. Maka hendaknya kita bertradisi atau membiasakan seperti apa yang dibiasakan para aulia, seperti yang dibiasakan oleh para ulama salafus soleh. Kenapa kita harus bertradisi dan berupaya melakukan sesuatu yang sebagaimana dilakukan oleh para aulia dengan salafus soleh? Karena beliau-beliau itu adalah alladzina yanzuruna binurillah. Beliau melakukan segala sesuatunya itu murni dengan cahaya dari Allah. Seperti hadisnya ada. Ini hadis qudsi. Kalau orang itu pengen dekat dengan saya, maka berbuatlah kewajiban atau taatlah melakukan kewajiban. Kalau pengen dicintai oleh saya, maka kerjakanlah kesunahan. Kalau sudah membiasakan kewajiban, kesunahan sudah berjalan dengan baik, maka janjinya Allah, telinganya yang dia dengar itu adalah pendengaran saya, tangannya yang dia buat megang itu adalah gerak saya, kakinya yang untuk melangkah itu juga langkah dari saya. Itu adalah para aulia. Sehingga dikatakan dalam satu syair, adatus sadah sadatul adat, adatus sadah sadatul adat. Kebiasaan orang-orang mulia itu menjadi mulia-mulianya kebiasaan. Sambil minum boleh ya Pak? Kok kayak rada sedih amat ya? Itu bahwa kalau pengen tahu tradisinya para aulia bagaimana, pengen tahu tradisinya para salafus sholihin, maka kita lihat murid-muridnya. Kalau kita pengen tahu bagaimana kebiasaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bagaimana kebiasaan Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam hidupnya, dalam kesehariannya, maka kita mengkaji atau maka kita dekat dengan murid-murid yang sampai nasabnya kepada beliau, yang nasab ilmunya sampai kepada beliau. Lalu kita membaca kitabnya beliau ini, semoga dapat barokahnya beliau ini. Wal adat idza wadhaba 'alaihal insan arba'ina yauman. Kebiasaan-kebiasaan yang senantiasa dilakukan oleh manusia atau setiap orang selama 40 hari. Ini ada catatan 40 hari. Nanti saya ceritakan angka sakralnya angka 40 hari ini. Nasakhot ma qablaha wa azalathu wa sarat lahu kal khalqil asli al gharizi ghaliban. Kalau orang itu membiasakan berbuat baik apapun itu, kebaikan apapun itu, habis maghrib baca sholawat 3 kali, dibiasakan selama 40 hari, maka
dia akan mendapatkan keistimewaan kal khalqil asliyi al ghorizi, seperti awal mula dia diciptakan. Awal mula kita diciptakan kullu maulud yuladu alal fitrah. Wa ma ma'nal fitrah wa ma adraka mal fitrah. Apa maknanya fitrah? Ail isti'dad liqabulil khairat. Maknanya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maknanya fitrah? Mudah menerima kebaikan. Anak kecil apa ya ada yang apa belajar bahasa yo enggak. Tapi ternyata setelah umur 2-3 tahun bisa sendiri. Pak RT kalau anaknya pengen bisa bahasa Arab, lahirnya di Mekah, 2 tahun dicekoi kurma karo ngomong Arab. Tapi pas dibawa ke Indonesia bahasanya Tegal lagi. Ada yang salah berarti. Bon. Selama 40 hari melakukan kebiasaan baik sekecil apapun, bar maghrib sholawat 3 kali, continue dilakukan selama 40 hari, maka ini akan memunculkan kal khalqi al ghorizi, seperti awal mula dia diciptakan. Fala yatrukuha hatta mata, maka jangan tinggalkan kebiasaan itu sampai meninggal. Ada hadisnya begini. Fa'an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu amin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamamur ribati arba'una yauman wa man rabata arba'ina yauman lam yabi' wa lam yashtari wa lam yuhdis hadasan kharaja min dunubihi kayaumin waladatu ummu. Ini hadisnya sahih. Jadi sempurnanya mengekang diri sendiri, artinya apa? Mengikat diri sendiri untuk berbuat kebaikan, dianggap sempurna itu selama 40 hari. Orang mengekang dirinya selama 40 hari, lam yabi' wa lam yashtari, tidak berniaga, tidak melakukan aktivitas jual beli, tidak melakukan aktivitas nongkrong di luar, dia diam saja. Artinya apa? Continue membiasakan diri sesuatu yang baik selama 40 hari. Kharaja min dunubihi kayaumin waladatu ummuh, maka dosa-dosanya akan keluar sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Di sini hadisnya nggak boleh jualan, nggak boleh beraktivitas kerja pabrik. Wah. Nanti dulu, apakah semudah itu kita memahami hadis? Mangane piye engko kan? Ya, pertanyaan ini ngono. Piye? Masa kira-kira Kanjeng Nabi apa nyuruh saya minjem duit gitu? Sangu gawe 40 dino. Bongkong kok. Nah, maknanya ribat itu apa sih? Maknanya ribat ai iqamatu mujahadatin nafsi litatabaddala akhlaquha alqabihatu bil hasanah. Jadi tamamur ribat sempurnanya mengekang diri sendiri, artinya apa? Berusaha memerangi hawa nafsu agar akhlak yang buruk beralih ke akhlak yang baik. Terus bagaimana dengan kalimat tidak boleh jual beli? Lam yabi' wa lam yashtari wa lam yuhdis hadasan, enggak boleh jual beli, enggak boleh nongkrong, enggak boleh cekakaan. Ai lam yaf'al syai'an minal umurid dunyawiyatil lati la darurata fiha. Ini artinya kalau kita tidak madorot dengan tidak melakukan aktivitas jual beli, maka tinggalkan jual beli. Kalau kehidupan kita masih bergantung, artinya apa? Bahwa berniaga itu menjadi salah satu alat dan satu-satunya alat agar saya bisa melanjutkan hidup saya secara normal. Itu tetap harus kita lakukan. Jual beli oke,
tapi tetap di dalamnya berusaha untuk apa? Untuk mujahadatun nafsi, memerangi diri sendiri. Jual beli luar biasa, Pak. Jadi banyak para ulama yang dijuluki karena beliau itu jualan. Bukan salah, secara kasat mata jualan min haisudat, dari sisi datiahnya jual beli itu adalah termasuk duniawi. Tapi kalau kita niatkan yang lain, maka tidak lagi menjadi duniawi. Contoh makan, secara zahir makan itu adalah sesuatu yang mubah, tapi berbeda ketika niat makan biar saya tetap hadir maulid Nabi. Maka makan itu menjadi nilai ibadah karena didorong oleh niat yang tadi. Ada santrinya pengikut madhab Syafi'i yang punya kitab fikih itu puluhan jilid, namanya Imam Al-Mawardi. Namanya sebetulnya adalah Syekh Abdul Karim. Dijuluki Al-Mawardi kenapa? Karena beliau jualan minyak wangi hasil dari perasan kembang mawar. Ya, Al-Mawardi. Ada ulama yang dijuluki alim, ini saking alimnya. Jadi pendapatnya itu sangat dipertimbangkan dalam fikih madhab Syafi'i. Namanya Imam Al-Qaffal. Namanya bukan Al-Qaffal. Al-Qaffal itu dijulukan beliau. Kenapa dijuluki Al-Qaffal? Karena beliau jualan gembok. Maknanya qaffal itu adalah gembok. Jadi memberikan lakob aktivitas beliau, dari aktivitas beliau. Kayak Imam Nawawi kalau pagi berangkat ke pasar, jualan sama bapaknya. Tapi di sela-sela nggak ada pembeli, beliau tahajud, beliau memutolaah kitab, beliau sholat dua, wirid sebagainya. Bahkan dalam kitabnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu mengatakan bahwa berniaga itu menjadi suatu ibadah dan kebiasaan yang paling baik, dianggap paling baik. Bahkan orang yang berjualan itu lebih baik daripada ahli ibadah. Kenapa? Karena dia merasa lelah. Artinya apa? Dia memakan dari hasil keringatnya. Merasa lelah, merasa masyakoh, berat, dia hasil dari, jadi apa yang dia makan hasil dari usahanya. Dan andaikan dia ustadz sambil dagang, ini punya potensi dia tidak merasa sombong atas keilmuan dan ibadahnya. Nah, itu kembali lagi bahwa hadis Kanjeng Nabi itu tidak bisa kita telan mentah-mentah. Nggak boleh jualan, nggak boleh melakukan aktivitas yang lain yang tujuannya adalah mencari nafkah. Wong mencari nafkah itu faridoh, al faridoh ba'dal faridoh, ay wujubul tolabin nafaqah ba'da wujubis sholat. Bahwa mencari nafkah itu wajib setelah kewajiban kita selesai. Apa? Sholat. Artinya berarti kalau difahami mentah-mentah kan bagaimana dengan hadis Kanjeng Nabi yang lain memperbolehkan jual beli, kok di sini tidak memperbolehkan jual beli? Artinya apa? Bahwa yang dimaksud hadis Kanjeng Nabi sempurnanya mengekang diri sendiri selama 40 hari tidak melakukan aktivitas seperti tadi kalau memang orang itu cukup secara kebutuhan. Kalau tidak cukup secara kebutuhan, yo mati konyol. Kalau nggak punya duit pengen diem aja di rumah lah, mau jual air aku aja, air doa. Nah, itu ayah. Jadi nggak semudah itu, nggak sekonyol itu kita memahami dawuh Kanjeng Nabi. Nah ini angka 40 ini angka sakral, Pak. Bukan berarti suruh masang pakong, Pak, enggak. Nah ini pun Qala Syamsuddin Al-Buni ajma'a as-salaf ala anna haddal fathir rabbani wal kashfil wahbani la yasihhu liman fi ma'iddati misqalu dzarratin min ta'amin wa huwa haddus somadaniyah al-jasmaniyah. Akhirnya dari hadis ini para ulama salaf sepakat bahwa haddul fathi itu apa? Terbukanya hati.
terbukanya hati, tersibaknya tutup dalam hati kita, artinya terbukanya hati itu kita bisa memahami segala sesuatunya dengan jernih. Ada orang ngebut, kalau sudah hatinya terbuka, oh barangkali istrinya lagi ngandung, barangkali anaknya di rumah sakit. Enggak langsung wah jiancuk, enggak langsung gitu. Kalau sudah al-fathur rabbani, jadi apa yang dia lihat secara kasat mata tidak difahami sebagaimana penglihatan secara kasat mata. Dia mengalihkan kepada alasan-alasan yang baik. Wah, itu. Jadi sepakat bahwa terbukanya hati seseorang la yasihu liman fi ma'iddati misqalu dzarratin min ta'am. Tidak bisa didapatkan kalau di perutnya itu masih banyak makanan. Ini kontradiksi sama DKM tadi, makan biar ngajinya semangat. Melu kiai pemelu DKM sekarepmu terserah. Wah, akhirnya frustasi itu. Enggak. Ini ada ceritanya yang menarik, nanti Nabi Musa mendapatkan Taurat itu bagaimana prosesnya. Wal ashar indahum annahu la yasihhu wa la yakunu illa bitamamil arba'in. Posoiku semua itu tidak akan bisa terwujud kecuali 40 hari melakukan secara kontinu. Makanya kalau ada kiai ngijajahin puasa 40 hari, sholat jamaah 40 kali selama 40 hari berturut-turut. Ini ada dasarnya. Kamu baca sholawat selama 40, naria 40 kali, habis sholat naria 40 kali, dilakukan selama 40 hari. Bukan fiktif, tapi itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Hadis Kanjeng Nabi. Meskipun gak masuk akal, mau bagaimanapun Islam adalah agama wahyu. Islam bukan agama rasionalis, tapi Islam adalah agama wahyu. Jadi kebenaran secara konkret kita patuh sepenuhnya kepada wahyu. Gitu Pak, paham ya? Nah, itu 40 hari itu adalah merupakan dasar yang memang di sana ada dalilnya. Kama istaratallahu ala kalimihi sallallahu ala kalimihi alaihissalam. Sebagaimana Allah mensyaratkan Nabiullah Musa agar menyempurnakan puasanya selama 40 hari. Di belakangnya nanti ada. Diulas nanti ayatnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atani bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq rawahu at-Tirmidzi. Hadis Kanjeng Nabi mengatakan, sing sapa wonge salat 40 hari dalam berjamaah, ora jamaah tok, tapi menemukan takbiratul ula dengan imam bareng terus. Maksudnya takbirnya bukan bareng. Kalau takbirnya bareng haram plus nggak sah ini. Artinya apa? Kita menjumpai takbiratul ihramnya imam. Kalau imamnya Allahu Akbar, makmumnya gitu Allahu Akbar, orang genah iki salah. Ya kan, secara fikih salah. Berbarengan saat takbiratul ihram hukumnya haram plus enggak dadi salatnya. Maksudnya kita menjumpai takbiratul ihramnya imam. Tetap kita baca takbirnya setelah imam selesai baca takbir. 40 kali dan 40 hari berjamaah terus dengan menemukan takbiratul ihram bersama imam, maka dicatat oleh Allah bara'atani, 2 kebebasan. Ai bara'atun minan nar, terbebas dari neraka, wa bara'atum minan nifaq, terbebas dari sifat munafik. Jadi 40 hari berjamaah berturut-turut bertemu dengan takbiratul ihramnya imam,
maka akan dijamin terbebas dari neraka dan terbebas dari sifat munafik. Wah, jadi imam lebih keren lagi tuh, mesti tepat waktu. Yang penting kan adanya tepat gitu ya. Wahukia, ini ada cerita menarik Pak. Wahukia anna rojulan rawada imro'atan an nafsiha. Ini cerita ini masyhur dari zaman dulu sampai sekarang ada. Ada seorang laki-laki menggoda perempuan. Ini saya nggak bohong, ini terjemahannya begitu. Anna rojulan rawada itu kan di Quran ada. Wa rawadatul lati huwa fi baitiha an nafsiha, kan gitu. Nabiullah Yusuf alaihissalam digoda oleh Siti Zulaikha. Kan ada di ayat yang wa rawadatul lati huwa fi baitiha an nafsiha. Takutnya saya ngada-ngada doang. Kok Ustadz baca goda-goda? Enggak, saya berbicara jujur ini. Persoalan ilmiah masalahnya ini. Fa akhbarat zauja, sementara perempuan tadi sudah punya suami. Fa akhbarat zaujaha bidalik, istrinya itu pulang ke rumah menceritakan ke suaminya bahwa saya tadi digoda sama laki-laki. Ini luar biasa jawaban suaminya begini Pak. Faqala, suaminya bilang begini, qulilahu, katakan kepada laki-laki tadi, sholli khalfa zauji arba'ina sabahan hatta uti'aka fima turid. Katakan sama laki-laki yang menggoda kamu sholat subuh di belakang suami saya selama 40 hari. Kalau hal itu sudah kamu lakukan, kamu mau ngapain saya turutin. Disuruh suaminya, si istri tadi jawab begitu ke laki-laki tadi itu. Ini cerita ini pernah dialami, kejadian ini dialami sama ayahnya Kanjeng Nabi. Menikah dengan Sayyidatuna Aminah. Setelah menikah, jalan-jalan ke pasar, ini Sayyid Abdullah ini jalan-jalan ke pasar, ditarik sama perempuan. Cuantiknya luar biasa, ditarik sama perempuan Pak. Sayyid Abdullah itu ditarik sama perempuan. Perempuan itu memasrahkan dirinya, terserah kamu mau apakan saya, ke ayahnya Kanjeng Nabi. Ini baru nikah. Kabur. Meskipun kamu bunuh saya tidak akan melakukan apa yang kamu mau. Ini kata ayahnya Kanjeng Nabi. Akhirnya lari pulanglah ke Sayyidatuna Aminah. Pas malamnya diceritakan, setelah hubungan suami istri diceritakanlah, atau Sayyid Abdullah cerita kepada istrinya Sayyidatuna Aminah, tadi pagi saya ke pasar gini, dirayu perempuan begini-begini. Kata Sayyid Abdullah, boleh nggak laki-laki itu perempuan tadi saya nikahin? Silahkan. Ini dipersilahkan Pak. Wah, akhirnya malah yang tadi yang yang sebelumnya itu yang nyari perempuannya, pas besoknya karena sudah dapat izin dari istrinya, nyari perempuan yang tadi, yang ngejar-ngejar itu, yang siap diapa-apain itu, dicari, ketemu perempuannya, malah perempuannya yang minggat. Beda cerita, kemarin mengejar-ngejar, sekarang minggat. Akhirnya ketemu, didesak, kemarin kamu siap diapa-apakan oleh saya, sekarang saya sudah mendapatkan izin dari istri saya untuk menikahi kamu. Jawaban daripada perempuan tadi, kemarin itu saya ngelihat kamu ganteng, kemarin saya ngelihat kamu itu luar biasa, berbeda di antara laki-laki yang lain, tapi sekarang kamu biasa-biasa aja. Apa rahasia daripada cerita ini? Karena nur Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah dipindahkan kepada rahimnya Sayyidatuna Aminah. Kan ada tuh di Maulid itu, saratun saro nurun nubuwah, gitu kan. Nurnya Kanjeng Nabi min Adam ila abihi wa ummihi, kan begitu.
Jadi nurnya Kanjeng Nabi dari Nabi Adam, Nuh sampai kepada Sayyid Abdullah, dari Sayyid Abdullah dipindahkan kepada rahimnya Sayyidatuna Aminah. Dan itu juga terjadi dalam kitab ini. Artinya apa? Ada perempuan yang digoda oleh laki-laki, kemudian cerita kepada suaminya, ya udah nggak apa-apa. Yang penting syaratnya adalah kamu siap sholat subuh di belakang suami saya selama 40 hari. Kalau kamu sudah lakukan itu, kamu mau apakan saya? Ikhlas, halalan thayyibah. Ini pesan suaminya begitu. Wah, akhirnya benar diturutin itu. Laki-laki itu benar. Fafa'ala, kemudian laki-laki tadi itu mengerjakan, artinya sholat subuh 40 kali berjamaah di belakang suaminya. Setelah 40 hari, tsumma da'atsu ila nafsiha. Yang manggil atau yang menggoda bukan laki-lakinya, tapi perempuannya. Mas sini, mau enggak? Kemudian laki-lakinya faqala, jawab laki-laki tadi, inni tubtu ilallah, saya tobat kepada Allah. Fa akhbarat zaujaha qala, si perempuan tadi menceritakan kepada suaminya bahwa diajak malah bilangnya saya sudah tobat. Kata suaminya, shadaqallahul azim fi qaulihi innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. 40 kali sholat berjamaah secara berturut-turut di belakang imam secara realita sudah dibuktikan mampu menghilangkan sifat munafik. Jajalan. Kalau 40 kali berjamaah ketemu takbiratul ihram sama imam, kok panggah ita itu gak jelas. Senenono kitab iki Pak, ojo aku Pak yo, tapi kitab sing diseneni iki. Tapi saya jamin, kenapa? Karena 40 itu tidak hanya diungkapkan oleh Kanjeng Nabi, tapi juga diungkapkan oleh Gusti Allah. Nah, ini juga ada hadis Kanjeng Nabi. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhlasa lillahi arba'ina yauman dhaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisanihi. Orang yang tulus mengerjakan sesuatu karena Allah Ta'ala selama 40 hari, maka akan muncul sumber-sumber hikmah. Hikmah itu kalau di tafsir Jalalain, kitab tafsir Jalalain, diartikan mengetahui sesuatu dengan benar. Kalau kita tahu rasanya ini manis karena melihat komposisi kan, yang disebut hikmah itu manis tenan. Lah ini adalah hikmah. Jadi tahu nggak sekedar tahu, tapi mengalami itu. Jadi dikasih sumber hikmah dalam hatinya dan terpancar dalam lisannya. Lisan itu ada dua, ai lisanul maqal wa lisanul hal. Lisan mulutnya, lisan tingkah lakunya. Jajalan 40 hari pengen melakukan kebiasaan yang semuanya itu lillahi ta'ala, imtisalan li amrillahi ta'ala. Sholat jamaah, mengikut perintah. Kerja bakti, ikut perintah Allah, bersih-bersih. Silaturahmi, ikut perintah selama 40 kali. Rawahu Abu Nu'aim, man akhlasa lillahi arba'ina yauman bi an taharat hawasu adh-dhahirah wal batinah minal akhlaqid dzamimah dhaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisanihi. Makanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani itu santrinya cuma 40. Santrinya nerima santri cuma 40, nggak lebih daripada 40. Dan itu digembleng semua.
Jadi selama 40 hari harus wudunya itu tidak hanya anggota tubuhnya doang, tapi hatinya harus diwuduin. Berusaha belajar seperti itu selama 40 hari. Akhirnya apa? Hikmahnya Allah atau kekuasaannya Allah akan memberikan sumber-sumber hikmah di dalam hatinya. Jadi bahasa hikmah itu ya mengetahui sejatinya sesuatu, begitu tuh. Mengetahui sejatinya sesuatu artinya apa? Tidak mengetahui sesuatunya hanya dari pandangan zahir, gitu tuh. Kayak dulu Sayyidina Umar itu ketika menjabat jadi khalifah didatangin orang mabok. Ada orang mabok ditangkap, dibawa ke Sayyidina Umar, mau dieksekusi karena mabuk itu termasuk kan sesuatu yang harus dihadkan ya, ada pelanggaran yang harus dihukum. Itu dicegah sama Sayyidina Ali, nanti dulu jangan langsung dieksekusi, barangkali dia dikerjain oleh temannya, barangkali dia dibujuk, barangkali dia dipaksa. Mestinya sebelum dieksekusi kita selidikin dulu kebenarannya. Ternyata setelah diselidiki apa yang dikatakan Sayyidina Ali benar, bahwa orang tadi itu dikerjain. Sehingga kalau dikerjain atau dipaksa ini kan terputus daripada hukuman. Daunnya Sayyidina Umar adalah, jadi ini hikmah seperti daunnya Sayyidina Ali itu loh. Jadi tidak langsung memvonis. Daun akhirnya Sayyidina Umar bilang begini, laulal Ali lahalaka Umar. Andaikan tidak ada Sayyidina Ali, niscaya Umar akan celaka. Wah, ini khalifah ngomong sama bawahannya. Sayyidina Umar ngomong sama bawahannya. Contoh, RT dikritik, kebijakannya dikritik kebijakannya. Ternyata setelah ditelaah, ternyata salah langkah. Pak RT misalkan salah langkah. Berterima kasih. Tapi kan angel Pak ya. Nah, angel, tapi yo dipaksa lah. Paksa. Meskipun alasan yang pertama itu jangan ikhlas dulu Pak. Meskipun alasan pertama izin karo tonggo, izin karo gak apa-apa. Kita itu nggak bisa ikhlas. Kita susah ikhlas. Kalau ikhlas nggak jadi amal, takut dilihat orang. Kita nggak jadi ke mushola, nggak jadi maulid Nabi ya Pak. Makomnya kita bukan makomnya ikhlas, makomnya syukur. Gitu. Ada kopi diminum ya syukur gitu aja, dimakan syukur gitu aja. Itu wa min hadal hadis akhadha as-sufiyatu al-arba'iniyatul lati yata'ahaduna wasta'nasu lidzalika biqaulihi ta'ala wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi'ashr. 40 angka ini dijadikan tradisi oleh ahli tasawuf, oleh sufi, untuk apa? Melakukan kebiasaan baik, sehingga beliau merasa nyaman, merasa tenang karena sudah melaksanakan 40 kali. Jadinya mengikat. Kalau sudah 40 kali jamaah bareng, ada rasa sayang kalau sampai enggak jamaah. Ini juga didukung oleh, atau ini juga berlandaskan dalam Al-Quran, wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi'ashr. Nabiullah Musa alaihissalam janji sama kaumnya, sama Bani Israel, kalau seandainya Fir'aun itu dihancurkan oleh Allah, akan saya kasih kitab, akan saya bawakan kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Gusti Allah ternyata mengabulkan doanya Nabi Musa, hancur Fir'aun. Muncullah firman wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi'ashr.
Kalau kamu ingin mendapatkan Taurat, kamu puasa 40 hari. Puasa 40 hari. Yang 30-nya adalah bulan Dzulqa'dah. Yang 10 harinya adalah bulan Dzulhijjah. Setelah Nabiullah Musa beres, Nabiullah Musa tidak hanya diberikan kitabut Taurat, tapi wa kallamallahu Musa taklima. Dikasih kesempatan mendengarkan dauhnya Allah. Fasoiko. Nabi Musa saking indahnya suara Gusti. Fasoiko, kelenger. Di bukit Tursina. Sampai kelenger. Nah itu, apa namanya? Munculnya ayat wa wa'adna Musa salasina lailata wa asmamnaha bi'asyar. Nabiullah Musa dijanjikan kalau pengen kitab Taurat puasa dulu 40 hari. Bulan Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Artinya apa? Berbuat sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Setelah beres dikasih kitab Taurat. Akhirnya apa? Kalau pengen dapat sesuatu yang lebih, membiasakan diri selama 40 hari. Masa Quran mau dibantah kan nggak mungkin Pak yo. Murtad, pengen murtad, ya bantah Quran kan gampang loh. 40 itu juga ditampilkan dalam Al-Quran, mengulas ketika Gusti Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Oleh karenanya, karena sudah kebiasaan kita 40 hari melakukan sesuatu yang baik, jadi biasa. Wa min hadhil hikmah la yastaghrabu ma fa'alu sahabat wa taba'uhum wal 'arifuna billah minal mudawamati ala qiraatil Qur'an katsiran wa khatama iddata marratin fi muddatin yasiratin jiddan. Maka tidak aneh, bukan bagian dari karomah. Ini maaf ya, bukan bagian dari karomah. Para sahabat ketika sholat khatam Quran, satu sholat khatam Quran. Para aulia satu sholat khatam Quran. Bahkan saya lupa itu dari Yaman itu, bikin kopi, mulai bikin air panas, ngudek kopi sudah jadi, beliau khatam Quran. Kenapa? Karena biasa menjalankan itu semua. Baca Yasin pertama 10 menit. Kenapa 10 menit? Karena kita belum terbiasa membaca lafadznya, agak angel kan begitu. Kalau sudah kontinu, mudah lafadznya dia. Ketika mudah diucapkan, maka akan mempersingkat waktu. Jadi saya pernah diceritain Habib Lutfi itu, Imam Abdul Wahab Asy'arani itu baca kitab karyanya Imam Nawawi segini Pak, kitabnya Pak, lebarnya 1 meter Pak. Kitabnya Imam Nawawi yang mengulas tentang ilmu fikih, namanya kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Kitab itu bukan punya Imam Sya'rani, tapi beliau minjem, dibawa ke kamar, seperempat jam sudah selesai dibaca. Tidak hanya selesai dibaca, separuhnya beliau hafal. Karena apa? Ketika saya lihat biografi beliau, biografi Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu, sebelum beliau terjun ke ilmu tasawuf, menjumpai gurunya Syekh Ali Al-Khawas, beliau sudah menghatamkan ribuan kitab dari 4 madhab. Jadi nggak cuma 1 kitab, puluhan kitab. Jadi benar-benar alim ini. Nggak kayak saya baca kitab pas mau kesini doang kan begitu. Baca kitab pas mau kesini doang. Imam Sya'rani nggak demikian. Tapi di usia mudanya sudah ratusan kitab, bahkan ribuan kitab dibaca dan hafal. Ini sebelum beliau mengikuti jejak para wali. Setelah ketemu orang gila yang suka disampah, dicaci makilah orang gila tersebut. Tapi setelah beberapa hari Imam Sya'rani kepikiran orang gila tadi. Ternyata orang gila tadi itu adalah waliun min auliya'il illah, namanya Syekh Ali Al-Khawas. Kalau kamu mau ngaji sama saya, kamu bakar semua kitab-kitab kamu. Akhirnya dibakar, tapi ada 1 kitab yang disimpan, kitab kesayangan lah, dibakar semuanya. Pas datang lagi
Lah, kamu nggak serius mau ngaji sama saya, masih ada satu kitab yang kamu simpan. Tahuan, dibakar juga. Setelah dibakar, bener ngaji ke ke Syekh Ali Al-Khawas, ngajinya cuman kamu bikin gubuk di sebelah Sungai Nil, kamu diam di situ, nggak usah kemana-mana, kamu sholat di situ, apa-apa di situ. Pokoknya wasiat saya, saran saya, tiap detik, tiap kedipan mata, kamu tidak boleh lupa sama Gusti Allah. Dilatih begitu. Setelah dilatih begitu, beberapa tahun kemudian, saya lupa 2 tahun apa berapa tahun gitu. 2 tahun beliau nulis kitab, Pak. Nulis kitab Imam Sya'roni itu. Dikasih ke gurunya Syekh Ali Al-Khawas, dibuang. Masih ada nafsu kamu yang tertuang dalam kitab ini. Masih ada nafsu. Udah kamu kayak gitu lagi di sebelah Sungai Nil. Setelah kedua kalinya, ketika Imam Sya'roni melihat bismillah, melihat setiap ayat Quran, semua ilmu itu keluar dengan sendirinya. Memahami ilmu fikih dari bismillah, memahami ilmu gramatika Arab dari bismillah, memahami ilmu kedokteran dari bismillah. Inilah yanabi'ul hikmah ala qalbihi. Ini yang dimaksud yanabi'ul hikmah. Bahwa satu huruf dari Al-Quran, daunnya Sayyidina Ali, onta itu andaikan membawa makna satu huruf Al-Quran, niscaya onta itu tidak akan pernah mampu membawanya. Saking dahsyatnya makna saking luasnya makna Quran. Saya terkaget-kaget dengan ini cerita langsung diungkapkan oleh Imam Sya'roni di dalam kitabnya. Jadi saya pribadi sangat memfavoritkan kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Sya'roni, Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya sangat memfavoritkan. Artinya apa? Beliau punya kitab yang menceritakan keagungan dirinya sendiri. Gak ada di Mesir itu orang yang seperti saya 40 tahun makan pakai kerikil itu. 40 tahun makan dicampur nasinya itu dicampur pakai kerikil. Biar apa? Separuhnya saya merasakan nikmat dunia, separuhnya lagi saya bisa merasakan pedihnya akhirat. 40 tahun awake dhewe paling rendah aja kan cikan kan, kira-kira begitu. Artinya kembali lagi, kitab ini mengajarkan bahwa Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengajarkan bagaimana membangun kesuksesan, bagaimana membangun budaya, bagaimana membangun tradisi dengan baik. Itu adalah kontinu melakukan segala sesuatu selama 40 hari berturut-turut. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan menghatamkan Quran itu sampai sittina marrah. Jadi 60 kali. Ini di luar sholat. Kalau setiap sholat ya satu hataman. Terbukti bisa nggak dibuktikan? Wong saya aja masih ngelihat orang kayak gitu kok. Saudara saya sendiri, cuman saya nggak hafal Quran. Ada saudara dari bapak itu 2 jam hatam, Pak. 2 jam hatam. Di makom tiap biasanya Riyadhah di makom Abu Yadimyati Cidahu 2 jam hatam, 4 jam hatam, 3 jam hatam. Ini apa? Saking seringnya, bukan karomah, apalagi mukjizat, bukan. Itu karena kebiasaan saja. Monggo dicoba fa insyaallah itu sudah dijamin dalam Quran dan ditegaskan dalam hadis. Makanya mendidik anak, yes, diajak aja jamaah bareng selama 40 hari. Fa insyaallah itu akan menjadi kebiasaan yang menancap. Kembali lagi daunnya Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, al-adat idza rasakhat nasaat. Kebiasaan itu ketika sudah melekat dalam diri manusia
akan menjadi tabiat, maksudnya akan menjadi tabiat manusia, sehingga akan melupakan tradisi-tradisi sebelumnya. Jadi kalau bahasanya, ketika Anda memberikan sesuatu kepada orang lain hanya karena dipinta, itu bukan menjadi karakter Anda, karena Anda hanya memberikan karena dipinta. Tapi teruslah memberi meskipun kamu punya niatan yang lain. Terus kita melakukan sesuatu meskipun niat kita belum kita tata dengan baik, belum bisa kita tata dengan baik, tapi terus kita lakukan. Lama kelamaan ini, kalau kiai dulu begitu, nggak apa-apa nggak ngaji, yang penting sholat jamaah. Nggak apa-apa nggak ngaji, yang penting sholat jamaah. Nggak dimarahin, nggak ngaji nggak dimarahin, yang penting sholat jamaah. Sementara ngaji itu jadwalnya setelah sholat jamaah, mau bagaimanapun tetap ikut ngaji. Nah, tapi kan nggak marah. Ini luar biasanya kiai ya. Semoga nyun sewu. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo, kalau nggak ada saya harap nggak usah lah. Jadi semoga manfaat. Ini membangun kebiasaan-kebiasaan. Jadi jamaah 40. Yang jawab katanya Pak RT Yoko. Pak RT jawab, Pak RT. Ya, nyun sewu nggih Pak ya. Ini sepengetahuan saya. Jamaah itu adalah rabtu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Itu pengertian jamaah yang pertama. Dan digabung dengan ijtima'ul ma'mum wal imam fi makanin wahidin. Jamaah itu artinya menyambung sholatnya makmum kepada imam. Pengertian yang kedua, berkumpulnya makmum dengan imam dalam satu tempat. Bahwa disebut satu tempat itu adalah selama antara imam dengan makmum tidak lebih daripada 150 atau 100 meter. Yang kedua adalah disebut rabtu sholatil makmum bi sholatil imam, menyambung sholatnya makmum dengan imam. Si makmum harus tahu dengan imam, baik dengan cara melihat, baik dengan cara mendengarkan suaranya, baik dengan cara melihat makmum yang ada di belakangnya. Contoh, imamnya di sini, makmumnya salah satu di sini. Pak RT mah beda sendirilah, saya pengen di sono aja. Nggak bisa ngelihat imam tapi mampu mengetahui imam melalui. Nah, ini adalah jamaah. Kalau kita di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada bahasa begini, al-fadilatu allati tata'allaqu bidzatil ibadah afdalu minallati tata'allaqu bimakaniha wa waqtiha. Ketika berbicara fadilah, ketika fadilah atau keutamaan itu bersinggungan langsung dengan zatnya ibadah, itu lebih baik daripada fadilah yang bersinggungan langsung dengan tempat dan waktunya
ibadah. Artinya begini, kalau saya sholat awal waktu, maka saya tidak berjamaah. Kalau seandainya saya sholatnya jam 1, maka saya berjamaah. Kenapa? Karena teman yang lain istirahatnya jam 1. Apakah kita harus memilih sholat awal waktu sendirian, apa sholat berjamaah? Maka yang kita pilih adalah jamaah, Bun ya. Dan ketika kita sholat di masjid sendirian, tapi kalau sholat di rumah berjamaah, mana yang lebih baik? Sholat jamaah di rumah. Ketika fadilah atau keutamaan itu bersinggungan langsung dengan datnya ibadah. Datnya ibadah itu apa? Sholat itu kan berjamaah, jamaah itu merupakan datnya ibadah, kan begitu? Datiah daripada ibadah. Ini lebih unggul daripada fadilah yang berkaitan dengan tempat dan waktunya ibadah. Arti Pak? Kemudian adalah, apakah jamaah itu harus di dalam masjid? Apakah afdolnya jamaah itu harus dilakukan masjid? Tempat itu fadilah yang lain, keutamaan yang lain. Mau jamaahnya di kantor, mau jamaahnya di pabrik, mau jamaahnya di rumah, asalkan berjamaah itu sudah cukup dan disebut jamaah. Paham ya Pak ya? Makanya kalau waktu awal saya nikah itu, salah satu pesan guru saya, 40 hari nggak boleh keluar kamar. Sholat subuhnya jamaah. Jamaah di mana aja? Hah? Dekat musola. Oh, kalau di musola jamaah, di rumah jamaah, lebih baik di musola. Wong double. Kalau di rumah kan cuma dapat fadilah jamaah doang. Kalau di musola dapat fadilah jamaah plus mendapatkan fadilah tempat jamaah, tempat ibadah. Nah, ini kontradiksinya. Artinya yang menjadi, kalau itu kan artinya enggak menjadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan, kalau sholat di musola enggak berjamaah, kalau sholat di rumah berjamaah. Musola sama rumah untuk tempat sholat buat laki-laki lebih baik mana? Musola. Tapi di musola enggak berjamaah, di rumah berjamaah. Maka memilih yang berjamaah. Kenapa? Karena keutamaan yang berkaitan dengan datiah ibadah itu lebih unggul daripada keutamaan yang berkaitan dengan tempat dan waktunya ibadah. Karti Pak? Karti nggak ini? Nah, apalagi kalau jamaahnya di musola, kan gitulah. Ada nilai. Ya nggak apa-apa. Kalau milik pribadi, kalau milik orang kan jangan gitu. Jadi paham ya Pak ya? Jadi jamaah dimanapun, manapun. Pun ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, kayaknya udah jam 10:30 ini Pak ya. Monggo. Oh iya, 5 waktu. 5 waktu diborong. Maaf ya. Jadi orang sudah 40 kali berjamaah. 40 kali 40 hari berjamaah. Dengan menemukan takbiratul ihram sendiri, satu waktu dia nggak berjamaah, tapi sudah membiasakan jamaah. Satu waktu dia tidak berjamaah karena ketinggalan jamaah. Dia ketinggalan jamaah, tetap dihitung jamaah, dapat ganjaran jamaah. Arti Pak ya? Kalau sudah 40 hari ikut continue berjamaah, enak banget ini Pak. Wah, belum kayak ditunjan macam-macam Pak RT lah. Kalau nggak sering-sering jamaah, pengen dihitung ganjaran jamaah. Kalau buat Pak RT khusus panitia pahalanya saya ini. Ya ada gimana Pak?
Ini bahwa hadisnya begini Pak. Mamin qaryatin au mamin badbin au qaryatin la tuqamu fiha al jamaah illa istahwadha alaihimus syaitan. Dalam satu komunitas, satu wilayah, ketika tidak didirikan jamaah, maka wilayah tersebut akan diganggu oleh setan. Lah, wal jama'atu tahsulu bil imam wal makmum. Untuk bisa disebut jamaah itu bisa hasil dengan adanya imam dan satu makmum. Paham ya Pak? Paham ya? Nah, itu. Jadi antara imam dengan cukup imamnya harus satu, makmumnya cukup satu. Terus bagaimana dengan sholat Jumat? Kok harus 40 orang? Nah ini ijtihad ulama dalam urusan sholat Jumat beda. Beda Pak ya? Nah kalau Imam Syafi'i kan kalau 40 orang kan doanya diangkat kan begitu, ada pepatah begitu. Kalau 40 orang soleh berkumpul doa ya mudah diijabah. Itu beda lagi ijtihadnya kalau dalam sholat Jumat. Kalau untuk disebut sebagai jamaah bisa hasil meskipun antara hanya dengan imam dan satu makmum. Apa sih luar biasanya jamaah itu Pak? Tak ini dulu ya. Khusyuk itu seperti puasa. Khusyuk itu seperti puasa. Artinya apa? Ada tingkatan-tingkatannya. Ini kelamaan gak sih saya Pak? Takutnya kan Arab dipateni monggo gak popos lah. Jamaah itu sama seperti puasa. Artinya apa? Ada tingkatan-tingkatannya. Puasa kan ada saumul khos, saumul awam, saumul khos, saum khawasil khos. Ada puasanya kita, ada puasanya para aulia, ada puasanya para ambia. Sama khusyuk juga demikian. Ada tingkatan orang awam, ada tingkatan para aulia, ada tingkatan para nabi. Kalau tingkatan kita itu khusyuk itu adalah kita saat melakukan rukun sholat ingat, cukup ingat, enggak cuman mulutnya doang Fatihah, tapi sadar bahwa kita lagi baca Fatihah. Ngerosok enggak iki? Mau saya aja ngerosok kok. Lagi ruku enggak ingat kalau perasaan saya dalam ruku. Tapi orangnya tahu kalau ini ruku, tapi enggak sadar kalau yang dilakukan itu, enggak ingat kalau dia sedang ruku sehingga melayang. Tidak setiap orang dalam 17 rukun ini bisa ingat. Kenapa kok ada jamaah? Barangkali Pak RT ingat di waktu Fatihahnya. Barangkali Pak DKM ingat ketika rukuknya. Yang lain pas sujudnya, yang lain lagi pas. Sehingga yaitu bahwa jamaah maknanya kumpul itu ya begitu, mengumpulkan apa, mengkombinasikannya itu satu di antara yang lainnya. Apa ya? Nah itu luar biasa jamaah. Meskipun semua enggak pada ingat, yo kita dapat pahala kumpul. Panggah menang Pak, insyaallah panggah menang. Pun nggih Pak ya. Nah, semoga manfaat, barokah manfaat lebih-lebih buat saya. Jangan lupakan pengajian yang tadi bahwa membangun kebiasaan, membangun karakter itu 40 hari. Ya, coba dibiasakan habis sholat 1 sholawat nariyah misalkan. Habis sholat 1 sholawat nariyah, gak usah akeh-akeh, gak terima sewu, poleu. Ini berjalan cuman sehari, ini akan kalah. Qalilun yadumu khairun min kasirin la yadum. Sedikit tapi kontinu lebih baik daripada banyak yang tidak kontinu. Sholat tahajudnya 2 rakaat PRT, yang penting terus benar. Sholat taubatnya 2 rakaat aja. Taubat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, hajat 2 rakaat terus.
Apa witirnya 3 rakaat, nggak usah witirnya 11 Pak. Kalau witirnya 11 tapi seminggu doa. Jangankan yang lain, sholat fardu dengan mengikuti segala sunnahnya. Sunnah abadnya dilakukan, sunnah hayatnya dilakukan. Jadi sholat fardu, membiasakan sholat fardu, tidak hanya melakukan rukun saja, tapi sunnah sholat dilakukan. Sunnah hayatnya dilakukan secara lengkap, sunnah abadnya tidak ditinggalkan. Sunnah hayat tuh banyak dalam sholat itu. Ada yang bilang 500, ada yang 300. Tinggal nanti Pak DKM suruh buka kitabnya, jelaskan sunnah hayat yang mana. Nah, muga-muga manfaat. Saya minta maaf kalau banyak salah, banyak kekurangan, salah dalam menyampaikan, salah tingkah dalam bersikap. Dimaafkan Pak ya, namanya santri Pak, cilik Pak, perlu diarah-arahkan. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udziuka anfusana wa dinana wa ahlana wa abana wa jami'a man amtabi alaina. Nasta'udziullaha dinana wa amanatana khawatima amalina wa antu nawwira biha qulubana wa qalibana bi nurillahi wa bi nuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan an takfiyana biha syarran mimma nakhafu nahdhar waghfir dhunubana waghfir walidina waghfir masyayikhina wa muallimina wa jironina wa ahlina wa jami'i dzurriyyatina. Allahumma aslih bihal imama wal ummah war ra'iyya war ra'iyata wa alif baina qulubihim wadfa' syarra ba'dihim an ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha wa iyyaum min jami'il ahwali wal afati wa su'il dhunun wa salamna biha wa yawm fi yawmi yub'asun yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Unzur ilayna bi'aini rahmatik wa la tanzur ilayna bi'aini sukhtik. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakhara ma'a daudal jibali sabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuh Ibrahim wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawtatil fahmi warzuqna bi hurmatil fahmi. Allahumma alhimna rusydi wa a'idna min syarri nafsi. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al anfusana mutma'innatan tu'minu bi liqaik wa taqnu bi ataik wa tardu bi qadaik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ammir lisana ya Allah bi dzikrika wa qalbi bi khasyatika wa sirri bi ta'atik. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma antal azizul kabir wa ana 'abduka dzalilul dha'iful ladzi la haula laka illa billahil 'aliyil 'azim. Allahumma sakhir dunya hubba 'alaina wa sakhir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hubba 'alaina kama sakharta fir'auna ila Musa alaihi salam wa layyin qulubahum bil mahabbati 'alaina kama layyantal hadida li Daud alaihi salam. Fa innahum la yantiquna illa bi idznika nasiyatuhum fi qabdin wa kullu fi yadik jalla sana wajhika ya rahman rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi jalalika wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi panjang lebar disampaikan kajian ilmu agama yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dengan kebiasaan baru, kebiasaan baik, dan mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi menjadi motivasi untuk kita semuanya agar lebih baik lagi ke depannya. Dan satu lagi mungkin ya terkait angka 40 gitu ya, itu umur yang 40 tahun
Itu udah waktunya juga ya. Kita mayoritas kan di atas 40 tahun nih. Nah, ini udah waktunya, jadi jangan nyantai-nyantai gitu. Itu 40 juga itu ya. Nah, jadi udah waktunya gitu, udah waktunya. Nah, apalagi udah lewat itu kan, tinggal dikit lagi. Maksudnya tinggal dikit lagi untuk kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus dimaksimalkan. Tapi bukan menjadi merasa lebih baik, jangan ya. Jangan, itu akan menjadi sesuatu yang salah kalau seperti itu. Tetap kita harus ada tawaduknya, ada bahwa kita itu ibadah tadi yang disampaikan ikhlas, tapi makom kita bukan ikhlas. Yang penting ibadah aja dulu gitu. Tunaikan kewajiban, tunaikan sunnah-sunnahnya, dan niatkan gitu, niatkan untuk lillahi ta'ala meskipun masih ada embel-embelnya gitu. Karena kalau untuk ikhlas masih jauh gitu ya. Tapi berusaha terus agar menjadi kebiasaan tadi ya, agar menjadi kebiasaan yang jadi adat kebiasaan yang baru buat kita semuanya. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada guru kita. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat selalu, sehingga nanti bisa bertemu kembali dengan kita dan membimbing kita ke arah yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad